sangat beresiko. Aduh Om, ini gak seserem seperti yang kalian bayangin kok. Tasya, satu kesalahan kecil saja bisa membuat anakku kehilangan nyawanya. Apa ini? Aku gak suka kalau kamu mulai deket sama Bagas. Kamu harus jauhin Bagas, atau dia akan kehilangan nyawanya. Loh, apaan tuh? Foto. Kita harus bongkar musuh itu. Ya, benar. Di dalamnya pasti banyak harta bersejarah. Ayo kita curi semua dan jual. Ya, benar. Kita siapkan peralatan kita dan malam ini kita beraksi. Museum? Bagas? Halo. Halo? Kamu kemana sih, Gas? Aduh, iya. Maaf kasih, aku sekarang lagi di jalan. Iya, tapi mau kemana? Balik lagi ke Jakarta. Ke Jakarta kok dadakan? Emangnya ada apa sih? Iya, maaf. Soalnya aku tuh baru dapet kabar kalau ada orang yang udah lihat Andi di Jakarta. Makanya aku segera pengen ngejar-ngejar dia gitu. Ya udah. Terserah sama kamu aja. Tenang aja. Setelah urusan selesai, aku balik lagi dan jemput kamu ya. Nggak usah, Gas. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah mikirin itu. Kalau masalah pulang, aku bisa pulang sendiri kok. Oh, ya udah. Yang penting kamu hati-hati aja ya. Jangan sampai kenapa-kenapa. Iya, pasti. Kamu juga hati-hati ya. Dah. Cepat. Nomor nggak dikenal lagi. Angkat. Sik. Angkat. Halo. Nah, lo mau kabur ya, Bagas? Siapa yang kabur? Lo nggak usah bohong. Gue lihat gerak-gerik lo karena gue selalu ikutin lo. Sekarang kamu bicara dengan temanku, Kuntilanak Villa. Bagas, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tinggalkan aku? Saya nggak takut sama kamu. Kamu itu nggak usah macam-macam sama saya. Kalau kamu tidak takut, kenapa kamu pergi? Apa sih kamu? Kamu nggak usah ganggu-ganggu saya. Jangan cari masalah sama saya. Aku tidak ganggu kamu. Aku cuma ada di belakang kamu. Kamu itu nggak usah ganggu-ganggu saya. Jangan cari masalah sama saya. Aku tidak akan ganggu kamu. Aku cuma ada di belakang 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 kamu. Aku
mana nggak ada di belakang. Saya tahu kamu tuh ngerjain saya. Penipu kamu. Kalau kamu tidak percaya, Makin lama aku di sini makin betah deh. Tenang banget. Museum itu. Kenapa aku jadi inget terus ya sama tempat itu? Sebenarnya tempat apa sih? Bikin penasaran deh. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam museum itu? Cinta? Cinta? Cinta. Maaf, Pak. Cinta itu siapa ya? Pak! Pak! Aneh banget sih. Sebenarnya siapa sih cinta itu? Mbak, saya mau berobat. Makasih. Ramai juga. Ya, halo Kasih. Halo, Syah. Kamu di mana? Oh, gue lagi di dokter nih mau periksa mata. Oh, semoga cepat sembuh ya, Syah. Makasih ya. Ngomong-ngomong ada apa telepon? Oh ya, aku mau minta tolong nih. Kamu bisa nggak ya buat urusin kantor sebentar? Ya bisa dong. Tapi emang lo kenapa? Ya, nggak apa-apa sih. Aku masih betah aja ada di sini. Oh, lo masih pengen nenangin diri dulu ya? Ya, gitulah, Syah. Jadi gimana? Selama aku di sini, kamu mau kan buat ngurusin kantor? Ya maulah. Apa sih yang gue lakuin buat lo? Ya ampun, makasih banget ya, Syah. Kira-kira lo berapa lama ya di sana sih? Belum tahu sih. Gitu. Ya udah kalau gitu lo hati-hati ya di sana. Gue bentar lagi udah mau dipanggil masuk nih kayaknya. Oke. Oh ya sih. By the way kalau misalnya lo udah mau balik, kabarin gue ya. Nanti biar gue jemput. Iya, gampang. Ya udah take care ya. Dah. Gue berharap lo nggak akan pernah ngabarin gue sih. Semoga lo sampai busuk di sana. Mau aja lo percaya sama gue. Gue nggak akan nyanyain kesempatan ini. Buka ya matanya. Oke. Sekarang mata kamu sudah bagus. Bagus dong kalau gitu dok. Ini ada resep salep mata dioles sebelum tidur ya. Oh iya. Makasih ya dok. Jika terasa gatal atau perih, tolong balik lagi ke sini untuk dikontrol. Oke. Malam, Pak. Ngapain kamu kemari? Ngapain aku kesini? Ya pulang lah, Pak. Masa mau belanja? Terus kasihnya mana?
Kasih masih di villa. Goblok kamu. Kenapa kasih kamu tinggalkan di sana? Seharusnya itu kan kesempatan untuk kamu. Cukup. Papa nggak usah marah-marah, nggak usah ceramah-ceramah, ya. Aku capek abis macet-macetan, oke? Saya pengecut kamu itu. Setelah deh Papa mau bilang apa, ya. Yang jelas aku nggak mau mati konyol atau sakit jiwa tinggal di sana. Kalau Kasih nggak mau pulang, ya seterah dia juga. Alah, banyak alasan kamu. Jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Papa sih pulang duluan. Coba Papa tetap di sana. Sejak Papa pulang, banyak banget kejadian-kejadian aneh. Memangnya kejadian-kejadian aneh apa lagi sih? Aduh, pokoknya susah banget buat dijelaskan, Pak. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Suara apa itu? Kok ada perempuan? Siapa dia? Kamu pasti cinta. Sekarang Kasih emang baru nitipin kantornya sama gue. Tapi sebentar lagi dia pasti bakal nitipin semua harta warisan Rafli sama gue. Yes. Kasih. Bu Nia? Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau ibu di sini. Iya. Kasih mana? Ibu kok bisa ada di sini? Maksud saya, ibu ini kemana aja, Bu? Ibu diculik Arif, Syah.
Pak Arif? Ayahnya Bagas? Iya. Kok bisa sih, Bu? Waktu ibu di bandara, tiba-tiba ada yang nyulik ibu. Dan ibu nggak tahu dibawa kemana. Tiba-tiba, ibu udah ada di apartemennya. Tapi untuk apa Pak Arif itu nyulik ibu? Apa dia minta tebusan sama kasih begitu, Bu? Dia udah perkosa ibu, Syah. Dia perkosa ibu. Jadi itu toh tujuannya Arif nyulik nenek tua ini. Dasar cowok hidung belang. Ya udah, Ibu sekarang tenang dulu ya, Bu ya. Mending kita lapor ke polisi aja ya, Bu. Jangan, Syah. Ibu nggak mau disekap ibu dan culik lagi. Ibu nggak mau. Tapi Bu, orang kayak Pak Arif itu kan harus ditangkap. Nggak mau, Syah. Nggak mau. Jangan sampai ada yang tahu kalau ibu ada di sini. Ibu, ya udah, gini aja. Sekarang Ibu di rumah aja ya, Bu ya. Ibu jangan kemana-mana, biar orang nggak ada yang tahu, ya Bu. Iya, Syah. Sekarang saya harus ke kantor dulu. Dan ingat ya, Bu, Ibu jangan bukain pintu selain buat aku, ya. Terima kasih, Syah. Arif! 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 Ada apa sih teriak-teriak? Loh, kok lo udah di sini sih? Kapan baliknya? Barusan. Terus Kasih mana? Kasih masih di villa? Lo tinggalin Kasih begitu aja? Iya. Habisnya saya nggak mau mati konyol sih. Kalau Kasih mau tetap di sana ya udah, silakan aja. Kalau mati di sana juga ya udah, silakan aja. Yaudah, terus mana bokap lo? Papa lagi pergi kayaknya. Emang kenapa? Gua mau ngomong penting. Gua ngomong sama lo. Bokap lo itu sama aja mesumnya kayak lo, tau gak? Hehehe. Kamu apa-apaan sih? Kesambet jin sodong ya? Ngomongnya kayak gitu, hah? Selama ini, Bu Nina yang gue kirain udah mati, itu ternyata disekap sama bokap lo. Kamu tuh nggak usah bikin gosip kayak gitulah. Kalau lo nggak percaya, dateng tuh ke rumah. Dia ngadu sama gue. Kalau selama ini ternyata bokap lo nyekap dia dan juga memperkosa dia, tau nggak? Dunia bagaikan panggung sandiwara, semua yang ada tiada yang abadi. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Ku rasa diriku jatuh cinta. Selama ini, Bu Nina yang gue kirain udah mati, itu ternyata disekap sama bokap lo. Kamu tuh nggak usah bikin gosip kayak gitulah. Kalau lo nggak percaya, dateng tuh ke rumah. Dia ngadu sama gue. Kalau selama ini ternyata bokap lo nyekap dia dan juga memperkosa dia, tau nggak?
Yaudah, kita cari papa sekarang. Ini dia orang. Dari mana, Pak? Papa dari apartemen. Oh, dari apartemen dia. Kelihatannya papa kehilangan sesuatu. Ada yang hilang, Pak? Ya pastilah ada yang hilang. Orang mainan kesayangannya itu sekarang ada di rumah kok. Dan ngadu kalau selama ini Om yang udah nyekap dia. Nina sekarang ada di rumah kamu? Iya. Kenapa papa ngelakuin itu? Kenapa nggak langsung dibunuh aja? Bagas, papa itu cuman sedikit-sedikit aja main-main. Habis itu papa bunuh. Om, ya seharusnya Om bilang dong kalau punya rencana kayak gitu. Jadi kan kita ini bisa antisipasi kalau Bu Nina kabur kayak gini. Yaudah. Sekarang kita cari aja ibu-ibu itu, ya, sebelum dia lapor polisi. Ayo. Iya. Ayo. Aku takut banget. Tapi ibu sekarang aman sama aku. Ibu nggak usah takut lagi ya. Tasya mana? Ibu cemas sekali. Tasya, tadi dia bilang sama ibu kalau dia mau ke kantor. Ibu, Tasya itu orang jahat. Mereka itu bertiga kelompotan sama Pak Bagas sama Pak Arif. Nggak mungkin, yuk. Tasya itu sahabatnya Kasih dan dia baik sekali. Bu, aku tuh beneran nggak bohong kalau Mbak Tasya itu orang jahat, orang paling jahat sedunia. Buktinya dia mau ngeracunin Nona Kasih. Mana dia? Kosong ya. Tuh kan, Bu. Pasti mereka dikasih tahu Tasya. Gimana nih, Pak? Di dalam juga nggak ada. Di mana ya? Kata Tasya, dia sudah pulang ke rumah. Kita cari tempat lain. Iya. Kabur kemana lagi ibu-ibu itu? Ya udah, kita cari lagi sampai dapat. Itu pasti hantu yang menjelma jadi aku. Aku harus cepet-cepet pergi dari sini. Ternyata Tasya dan Bagas sama jahatnya dengan Arif. Ya begitulah, Bu. Tadinya juga Yoyo sempat dibutakan cintanya oleh Pak Bagas. Tapi sekarang Yoyo tahu kalau Pak Bagas itu jahat, Bu. Sabar ya, Bu ya. Mungkin buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Maksudnya, Bu? Kemarin-kemarin itu saya diculik dan disekap di apartemennya. Masya Allah, Ibu. Pantesan aja. Aku heran kenapa Ibu kok nggak pulang-pulang dari Singapura. Iya. Saya disekap, diculik begitu saya sampai bandara. Ya udah, yang tabah ya, Bu ya. Makasih, Bu. Ibu Nina pasti menderita banget karena Arif udah ngejahatin dia. Aku nggak boleh cerita dulu soal kehamilan Non Kasih. Biar Non Kasih aja yang cerita sendiri.
Sekarang, sepertinya saya akan melaporkan mereka ke polisi. Harus itu, Bu. Tapi apa Ibu punya bukti? Enggak sih, Yo. Ya. Kalau enggak, Ibu cari bukti aja. Ntar Yoyo bantuin deh, biar Ibu nggak diincar lagi sama mereka yang jahat-jahat itu ya. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama. Pak, Papa ngerasa ada yang aneh nggak? Iya, betul. Tasya ini jangan-jangan bohong ya sama kami. Kalian kok jadi pada nuduh gue gitu sih? Iya, habis kamu bilang bahwa Nina itu sudah kembali ke rumahnya dan saya ke sana ternyata apa? Iya, rumahnya juga kosong. Ya terserah kalian. Tapi kalau emang gue bohong, dari mana coba gue bisa tahu kalau bokap lo ini yang udah nyekap Bu Nina? Hah? Iya, tapi sekarang Nina itu kemana? Jangan-jangan dia udah lapor polisi. Ku rasa diriku jatuh cinta. Dunia bagaikan panggung sandiwara. Semua yang ada tiada yang abadi. Di suatu masa bisa kan berubah. Ada yang hidup senang, oh menjadi susah. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Kamu itu sudah mati. Cepat bunuh. Di suatu masa bisa kan berubah. Ada yang hidup senang, oh menjadi susah. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Dunia bagaikan panggung sandiwara. Semua yang ada tiada yang abadi. Gimana? Mau kita mulai sekarang? Ayo cepet cus. Oke. Bajai. Yuhu, bos. Keluarin sirine polisi. Gerak. Siap, bos. Hai. Berangkat sekarang. Kejar. Waduh, polisinya udah datang. Bagaimana nih? Yuk, kabur aja yuk. Ayo. Aduh, kita harus cari kemana lagi? Aduh, gue nggak tahu deh. Yang pasti kita lari aja dulu. Tapi saya nggak kuat kalau harus lari-lari kayak gini terus. Bagas, jangan manja deh. Lihat polisinya udah deket sekali tuh. Ayo kita lari yuk. Ayo udah. Ayo. Bagas. Ayo. Aduh, ternyata
Ternyata ya Maya, mereka tuh gampang banget dibohongin. Padahal mereka cuma lihat cirinya aja. Gak taunya ini cuma bajai. Ya, namanya juga orang berbuat salah. Biar lihat Serena doang juga takut. Kamu sih. Lu sih. Om buka sih. Nggak sengaja. Aduh. Rasain lu. Tapi kalau pikir-pikir emang kesian juga mereka ya Maya. Biarin, namanya juga orang jahat. Memang pantas begitu. Tapi mama juga dulu jahat lah. Putri, tapi itu kan dulu. Sekarang mama tuh sudah tobat. Ya nggak sayang. Ibu minum dulu ya. Habis itu ibu istirahat. Iya, makasih. Biarin gue. Jangan Bu, siapa tahu itu Tasya yang pulang. Gak apa-apa. Bu, kasih. Ya Allah, ibu dari mana aja, Bu? Selama ini ada yang sudah menculik dan menyekap ibu. Siapa? Pak Arif. Pak Arif, bagaimana mungkin bisa, Bu? Waktu ibu di bandara, ibu dijemput. Tahu-tahu ibu udah ada di apartemennya. Ibu disekap. Keterlaluan. Jadi selama ini Pak Arif cuma pura-pura baik. Iya. Mereka semua orang-orang jahat, Kasih. Terus gimana ibu bisa lolos? Waktu itu ibu berhasil melepaskan ikatan dan ibu pukul Pak Arif itu sampai pingsan. Ibu maafin Kasih. Kasih nggak bisa nolongin ibu. Kasih nggak bisa bantuin ibu waktu ibu dalam bahaya. Maafin Kasih, Ibu. Ibu Kasih. Bukan cuma Pak Bagas atau Pak Arif saja yang jahat, tapi Tasya pun lebih busuk. Rasa diriku jatuh cinta. Bukan cuma Pak Bagas atau Pak Arif saja yang jahat, tapi Tasya pun lebih busuk. Tasya, kenapa kamu bilang kayak gitu sih, Bi? Iya, Bu. Waktu Tasya dan Pak Arif dan Pak Bagas berkumpul di rumahnya, mereka berencana untuk menggugurkan kandungan ibu. Makanya aku pindah ke sini untuk bekerja di sini. Kita harus hati-hati, Nak. Ternyata kita dikelilingi orang-orang berbahaya. Kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus lapor sama polisi. Kita harus lapor cepet ya, Pak. Kalian nggak perlu repot-repot mesti lapor polisi. Jangan pernah halangi saya. Siapa juga yang mau ngalahin kamu? Ada apa ini? Kenapa dengan semua ini? Ketiga kampret itu, Arif, Bagas, dan Tasya sudah mati.
baru cerita yang bagus. Kalian tahu dari mana kalau mereka sudah meninggal? Kami bertiga melihatnya sendiri. Kalau ketiga orang itu nyebur dan tidak nongol-nongol lagi. Betul. Berarti semuanya sudah aman. Dan kamu kasih bisa hidup dengan tenang. Berarti tugas kita sudah selesai. Berarti sekarang kita boleh pergi. Yuk. Terus gimana sama operasi ibu? Sekarang ibu udah sembuh. Dan ibu sehat walafiat, nak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kasih, nanti kamu temenin ibu ya. Emangnya mau kemana, Bu? Ibu mau ketemu Rafli, mau ngucapin terima kasih karena udah jagain kamu selama ibu pergi. Kamu kenapa kok diem aja? Kasih nggak apa-apa. Bi, nanti kamu ke rumah Rafli ya. Lihat dia udah bangun belum? Iya, Bu. Gimana nih, Bu? Kalian berdua kenapa? Kok aneh begitu? Coba cerita sama ibu apa yang terjadi. Bu, sebenarnya Rafli udah meninggal, Bu. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Apa yang sudah terjadi sama Rafli? Rafli dibunuh, Bu. Pasti Bagas yang kebunuh, kan? Bukan. Lalu siapa? Tapi Andi yang udah bunuh Rafli, Bu. Gak mungkin. Gak mungkin Andi ngebunuh Rafli. Kenapa sih? Kenapa ibu selalu aja belain Andi? Bu, Andi itu jelas-jelas orang jahat, sama aja kayak Bagas, Tasya, Pak Arif. Ibu tahu siapa Andi. Dia nggak mungkin seperti itu. Tapi apa kenyataannya, Bu, sekarang? Hah? Apa? Ibu nggak percaya. Pasti ada sesuatu yang udah terjadi. Kasih, kamu percaya sama ibu kalau Andi itu bukan orang jahat. Ibu mau kemana? Ibu mau cari Andi. Bu, Andi tuh pergi setelah dia bunuh Rafli. Ibu! Kasih. Ibu percaya sama Kasih, Bu. Ya Allah. Ibu Kasih yang sabar ya. Iya, Bi. Bi, saya boleh minta tolong satu hal sama Bibi? Apa itu, Bu? Jangan pernah kasih tahu Ibu soal Andi sudah memperkosa saya. Saya nggak mau itu jadi beban buat Ibu. Bu Kasih dan Bu Nina benar-benar orang baik. Sama-sama saling peduli. Makasih, Bu. Putri, kamu hati-hati ya sayang. Mama juga ya, mama hati-hati. Mama kok hati-hati? Mama kan nggak kemana-mana. Aduh, mama itu harus hati-hati. Hati-hati sama Riko. Jangan sampai mama itu diapa-apain sama Riko.
kamu jangan gitu. Godain mamu aja. Rio, yaudah aku mau pergi. Sebentar. Mama anterin ya. Yuk. Sayang. Lo ngapain di sini? Awas narik bajai. Put. Hari ini gue aja deh yang narik bajai. Gak bisa, gue harus cari nafkah buat mak gue. Ya udah, hati-hati ya. Kasih, tempat aku kerja lagi butuh karyawan. Kalian bisa bantu nggak? Wah, mau banget. Kan gue tadinya sekretaris. Bukan tukang bajai begini nih. Mau. Iya, gue juga dong. Ya, nggak apa-apa lah jadi OB lagi. Yang penting gue di kantor. Iya, kalian semua bisa kerja kok. Mulai hari ini kita harus merubah kinerja kita. Bekerja lebih gigih dan semangat untuk perusahaan kita ini. Ku rasa diriku jatuh cinta. Tolong! Kok ada perempuan? Siapa dia? Kamu pasti cinta. Kok? Cinta? Cinta? Maaf Pak, cinta itu siapa ya? Pak! Pak! Kenapa aku selalu ingat sama bangunan tua itu? Dan siapa perempuan itu? Kenapa dia mirip banget sih sama aku? Iya, masuk. Ibu kok nggak bilang-bilang sih kalau mau datang? Ibu mau kasih kejutan buat anaknya. Bawain makanan kesukaan kamu. Ya ampun, Ibu repot banget. Makasih ya, Bu. Ibu tuh selalu perhatian sama Kasih. Tapi kamu kenapa? Mukanya kayak lagi ada pikiran gitu. Iya sih, Bu. Kamu mikirin apa? Kasih lagi mikirin bangunan tua yang sampai sekarang bikin Kasih penasaran. Bangunan tua? Iya. Di mana? Di Bogor, Desa Nagrak. Ibu. Ya ampun, Ibu. Ibu kenapa? Ibu harap kamu gak akan pernah kesana lagi. Iya, tapi kenapa, Bu? Kamu janji sama Ibu. Kamu gak akan pernah kesana lagi.
kasih dong aku alasannya. Kenapa aku nggak boleh? Pokoknya jangan tanya lagi. Yuk, nggak mau kamu ke sana. Kamu janji sama ibu. Iya, aku janji sama ibu. Maaf, makanannya jatuh. Ibu pulang dulu. Ibu hati-hati ya, Bu. Ada apa sih sama desa itu? Ada apa sih sebenarnya? Bu, udah sampai. Masih sama seperti 21 tahun yang lalu. Yunita, Mau apa kamu kemari? di mana anakku? Nina, kamu sudah lupa dengan perjanjian kita. Kamu kan sudah terima uang itu, jadi kamu tidak berhak lagi untuk mencari anak itu. Tapi aku mengambil uang itu untuk menyelamatkan anakku yang lain. Demi Allah, aku tidak menjual anakku. Sama saja, kamu sudah menerima uang itu, jadi kamu sekarang pergi dari sini. Tolong katakan di mana anakku? Dia tidak ada di sini lagi. Kamu bawa kemana anakku? Dia sudah meninggal. Ku rasa diriku jatuh cinta. Kamu bawa kemana anakku? Dia sudah meninggal. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Cinta melekat ke dalam hati. Hai hai. Kala cinta bersambut, hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, kala cinta bersambut, hatiku jadi senang tiada terkira. hai hai, melambung
ke dalam hati. Hai hai. Berbinar-binar semua yang ada ku pandang jadi indah. Berbunga-bunga hatiku ini tiada terlukiskan. Ku akui baru kali ini jatuh cinta. Tak pernah merasa seindah hari ini. Cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta melekat ke dalam hati. Hai hai. Berbinar-binar semua yang ada ku pandang jadi indah. Berbunga-bunga hatiku ini tiada terlukiskan. Ku akui baru kali ini jatuh cinta. Tak pernah merasa seindah hari ini. Cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, hai hai. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengannya? Ibu tolong jangan marah dulu. Cinta bisa ngejelasin semuanya ke ibu. Ibu bertanya, sudah berapa lama kamu berhubungan dengan Raga? 6 bulan, Bu. 6 bulan? 6 bulan? Kamu berhubungan dengan dia? Orang-orang tahu, sementara ibu sendiri tidak tahu. Ibu. Maafin cinta, Bu. Maaf. Cinta, selama ini tidak pernah ada rahasia antara ibu dengan kamu. Karena yang ada hanya ibu dan kamu, Nak. Ibu tidak perlu air matamu. Ibu hanya butuh jawabanmu. Kenapa kamu mencintai dia? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengontrol perasaan itu. Itu ibu tahu. Cinta juga nggak pernah menduga kenapa Cinta punya perasaan itu ke Raga.
sekian banyak laki-laki di dunia ini, kenapa kamu mencintai dia, Nak? Selama ini Cinta juga selalu mempertanyakan itu semua. Kenapa cuma Raga? Lalu, apa jawaban hatimu? Tadi aku bilang, cinta yang kuat mengalahkan kebencian. Cinta, jangan pernah sebut itu sebagai kebencian. Rasa diriku jatuh cinta. Tadi aku bilang, cinta yang kuat mengalahkan kebencian. Cinta, jangan pernah sebut itu sebagai kebencian. Ini adalah permusuhan sejati antara keluarga kita dengan keluarga Raka. Maaf, bukannya Cinta mau lancar, tapi setiap permusuhan pasti akan berubah menjadi perdamaian suatu saat nanti. Tergantung bagaimana kita mengalahkan ego kita. Tidak kali ini. Apa kamu sudah lupa dengan kejadian itu? Apa yang ayah Raga lakukan terhadap ayahmu? Cinta nggak pernah lupa karena perbuatan ayah Raga. Masa kecil Cinta kurang kasih sayang saat teman-teman Cinta digandeng sama papanya. Cinta cuma bisa bawa bunga ke kuburan ayah. Dan kamu, kenapa kamu mencintai dia? Raga sudah membuktikan kalau cinta dia lebih besar dari kebencian aku ke ayahnya. Hebat sekali keluarga itu. Ayahnya sudah menusuk dari belakang, dan sekarang anaknya menusuk dari depan. Ibu tolong jangan pernah ngomong kayak gitu, Bu. Raga orang yang baik, dia nggak sama kayak ayahnya, Bu. Ibu tidak pernah tahu bahwa anak serigala bisa menjadi anak kelinci. Kamu ngerti? Kalau ibu tidak pernah mau mengenal Raga, dari mana ibu bisa tahu siapa Raga? Cinta cuma minta ibu tolong ketemu sama Raga. Sekali aja, Bu, sekali. Tidak. Tidak akan pernah ibu bertemu dengan dia. Juga kamu. Dan ibu mulai detik ini tidak akan mengizinkan kamu untuk bertemu dengan Raka. Iya, Bu. Cinta, tunggu. Kamu bilang kamu mencintai Raga. Tapi saat ibu meminta kamu menjauhinya, kamu pun iakan. Kenapa, Nak? Karena ibu nggak pernah tanya sama aku seberapa besar cintaku ke ibu.
itu nggak pernah ada tandingannya, Bu. Cinta, maafkan Ibu. Maafkan Ibu. Ibu bangga dengan Muna. Ibu bangga. Cinta sangat bersyukur punya seorang ibu yang sangat sayang sama aku kayak ibu. Mau bertemu dengan siapa? Aku ingin bertemu dengan Pandu. Tunggu sebentar, saya akan lapor. Siang, Pak. Di depan ada Ibu Yunita ingin bertemu dengan Bapak. Suruh dia masuk. Baik, Pak. Ada apa di dalam sini? Silahkan masuk, Bu. Terima kasih. Ya. Pandu. Apa kabar ini? Baik. Pasti kamu datang ke sini untuk minta uangku lagi ya? Tidak, Pandu. Aku tidak perlu dengan uang yang kau ambil dari suamiku. Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini untuk mencari kebahagiaan putriku. Kebahagiaan? Yunita, kamu pikir rumahku ini taman bermain apa? Dengan seenaknya mencari kebahagiaan di sini? Pandu, apa kamu tidak melihat bahwa anak-anak kita itu saling mencintai? Kamu memang pintar, Yunita. Kamu sekarang punya trik baru untuk mendapatkan uangku ya? Terserah, kamu mau bilang apa? Tapi aku tidak mau menghancurkan kebahagiaan anak-anak kita. Anak kita jatuh cinta. Tidak akan pernah terjadi di dunia ini. Apa kamu tidak melihat dengan matamu bahwa anakmu Raga mencintai putriku? Raga berhak mencintai siapapun. Tapi ingat ini, yang menentukan dengan siapa Raga akan menikah, aku. Rasa diriku jatuh cinta. Tapi ingat ini, yang menentukan dengan siapa Raga akan menikah, aku. Dengan siapa kamu akan menikahkan Raga? Tentunya yang berkelas. Raga akan menikah dengan orang kaya raya yang sederajat denganku. Kenapa kamu masih memikirkan harta? Padahal kamu sudah merebut hartaku, tanahku, sampai-sampai suamiku meninggal. Tapi detik ini, kamu masih saja memikirkan harta. Tentu saja, sekarang aku orang sukses. Dan aku tidak mau bergaul dengan gembel seperti kamu. Gembel bergaulnya harus dengan gembel, Yunita.
ingat, jangan pernah berpikiran untuk menikahkan anak kita, Yunita. Pandu, aku tidak peduli dengan hinaanmu. Aku hanya ingin kebahagiaan putriku. Aku tidak peduli dengan harta. Kamu tahu, kalau orang menginginkan sesuatu dan dia tidak mendapatkan, dia pasti akan menolak apa yang ingin diberikan. Seperti kamu sekarang nih. Pandu, sudah, kamu bisa tanyakan kepada Rangga, ya, atas cintanya terhadap putriku. Sudahlah. Sudah, jangan dibahas lagi. Asal kamu ingat ya, Gembel harus menikah dengan Gembel. Dan jangan pernah berpikiran anakmu menikah dengan anakku. Atau jangan-jangan dia belum mendapatkan orang lain. Ingat loh, bisa-bisa dia menjadi perawan tua anakmu itu. Ingat, jangan kamu hina putriku. Aku bisa saja menikahkan putriku dengan orang yang lebih dari kamu. Sudah. Kamu nih mabuk kali ya? Hah? Bicaramu ngawur seperti itu. Sudah. Sekarang kamu keluar dari rumahku. Kamu bicarakan omong kosong kamu dengan putrimu. Ya. Baik. Aku akan keluar dari sini. Tapi aku akan tunjukkan kepadamu siapa yang mabuk. Ibu tahu kamu sangat mencintai Raga. Tapi itu tidak mungkin, Nak. Hubungan aku sama dia bakal berakhir kayak gini. Cinta. Kamu gak boleh sedih, Nak. Mungkin dia bukan jodohmu. Kamu kan bisa mencari yang lain. Tapi aku mencintai Raga, Bu. Cinta. Kamu mencintai ibu atau mencintai Raga? Aku sayang banget sama ibu. Iya, Nak. Iya. Ibu juga sayang denganmu. Kamu mau kan nurut dengan ibu? Kamu mau menikahkan dengan orang lain? Dengan siapa, Bu? Ada orang dari Jakarta. Dia sangat kaya. Ibu pengen Cinta nikah sama dia. Iya, Nak. Walaupun dia sudah berumur dan punya anak, tapi ibu yakin dia cocok dengan kamu, Nak. Bu,
Cinta pengen ketemu sama Raga. Untuk yang terakhir kali aja, Bu. Boleh. Iya. Kamu harus ngelupain aku, Gak? Satu-satunya hal yang tidak bisa aku lakukan adalah melupakan kamu. Tapi itu harus. Karena kita udah melakukan kesalahan. Mana mungkin dua orang yang saling mencintai dibilang salah. Kesalahan kita adalah karena kita egois. Kita hanya mementingkan perasaan kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang tua kita. Kalau karena itu, aku nggak bisa ngelupain kamu. Maafin aku, Gak? Kamu pergi. Kalau kamu pergi, aku akan tetap menunggu kamu di sini. Akan selalu menunggu kamu. Percuma. Karena aku nggak akan pernah balik lagi. Selamat tinggal, Gak? Cinta. 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 Saya terima nikahnya kawinnya Cinta Binti Bulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Cinta yang mana? Loh, bukannya Cinta sama Pak Rudi? Kamu tahu, anak kamu itu sudah kabur. Setelah itu, Cinta menghilang. Bukan itu saja, Raga pun menghilang. Dan banyak orang-orang mengatakan bahwa Cinta sudah meninggal karena
keduanya sering menampakkan diri. Apa kamu masih menyimpan fotonya? Iya. Bisa saya melihatnya? Iya.